kuliah di kelas 11 di IPA. Di dia abi ngagaduhan tugas di mata pelajaran bahasa Sunda ngeunaan wawancara. Di dia abi sareng rencana abi kan tulisna ajaran dari Stian Febriani, Nur Haliza dan Ajija, Isa Nursidi, sareng Farisya Putri Nahari. Di dia abi sareng rerencangan bade ngawawancara Ibu Konia Irsa Mardiani anu kamungkurna pernah janten guru BPPK di Yayasan Islahul Amanah. Pertanyaan pertama, naon kasus anu paling sering ditangtoskeun atau ditangani ke guru BK di waktu akhir-akhir ieu? Kasus kahiji ngeunaan kedisiplinan urang kali kaitan sareng jam masuk kesiangan, terus ambian aturan pamunggat ya terutama jadi sering dikeluarkan gitu ya akhirnya. Terus yang kedua kasus bubuhan itu yang paling sering diatas. Pertanyaan selanjutnya, upami aya murid atau siswa-siswi anu ngeunaan nu ngagaduhan masalah mental isu, kumaha tahap-tahap konseling ngapantoskeun masalah eta? Biasana jantan ada layanan individu, jadi biasanya orang kali eta memang guru BK ada sesi konseling. Seberapa banyak pertemuan konselingnya itu ditentukan seberapa berat masalah yang ditangani. Jantan pengen guru BK kangge sesi konseling individu, konseling personal. Pertarasan selanjutnya, nah penting kanggo guru BK ngajagi rahasia murid dina proses konseling. Tos penting karena anu kahiji itu kaitannya sareng kode etik guru BPBK. Anu kedua kaitan sareng orang kalian bersangkutan gitu ya, menanggapi masalah anu dihadapi guru kali utamanya kaitan anu sifatnya pribadi atau sekedar jadi kerahasiaan, kecuali kalau misalnya upami meriodikeun kasus eta untuk di-up di forum kalian di forum semisal kali periodian upami misalnya aya aplikasi kenaikan kelas dan saja gitu. Jadi sejauh ini upami aya periodian yang khusus kaitan sarjana pasti dikit gitu ya kasusnya. Selanjutnya, kumaha guru BK ngabantosan murid anu ngagaduhan masalah pribadi atau napi akademik? Jawabannya kami sami kirang langkung sekarang pertokson kedua gitu dan biasanya kami misalnya kaitannya dengan individu secara personal contoh diadakan sesi konseling kami kaitannya sarang biasanya kayak kami misalnya barangkali secara individu ada masalah itu dampaknya biasanya karena diajarnya kan jadi terganggu gitu ya. Nah kalau misalnya ada gangguan belajar biasanya kita cari tahu sumber gangguannya teh tina naon atau alasan apa, hal apa, sebab apa yang membuat anu ngajarkan kan sekurang kali kan terganggu kegiatan pembelajaran. Oke gitu kami misalnya kayak masalah personal gitu ya, nah dibumi, nah masalah sepunan, masalah rencana biasanya nanti kita telusuri dan diselesaikan lewat konseling individu. Kami misalnya kayaknya ternyata tidak betah belajar di sekolah karena ada masalah dengan teman-teman lain di kelasnya, biasanya nanti ya yang kedua konseling kelompok yang nanti diungkapkan anak-anak yang masalahnya gitu dan dibantos atau direksikan gitu. Kami etama panginten kaitan anak sareng sejauh mana kurang sebagai selaku guru BK biasa gaduh kemampuan personal kangge nyaketan orang kali anu sesat nyarios gitu. Pada akhirnya mah selama itu anaknya manusia gitu ya, selama siswanya manusia pasti ada titik sebenarnya di mana dia mau mengungkapkan atau mau share gitu ya. Yang pertama panginten ngebangun kepercayaannya dulu gitu ya, bahwa niat kita itu tidak untuk mengumbar kayaknya semata-mata kita naros itu yang ngabantosan gitu, jangan dibangun keterangan untuk nanti digali, nanti digali kami membinaan masalah hidup dari payunan sedikit banyak mungkin
dipikirkan ada masalah naon, apa yang atau kontribusi apa yang bisa kita berikan kamuran kali eta gitu dengan masalahnya. Ya, bangsa salahnya kumaha tahapan-tahapan guru BK melakukan bimbingan ke murid koyo melanjutkan pendidikan ke tingkat guru. Selama ieu pun biasana bimbingan heula terkait minat sareng bakat urang kali eta karena kangge namposkeun ieu urang kali bade neraskeun kuliah di universitas mana di jurusan mana tuh hal pertama yang perlu digali itu adalah minat bakatnya dia tuh di apa, di mana, di jurusan apa. Kemudian kami kosongnya minatnya di mana, nanti kita baru arahkan kinten-kinten jurusan itu yang bisa ditembus oleh anak itu di universitas mana. Jadi yang paling penting poinnya adalah tentang minat bakat apa dulu si anak itu kayaknya kemana. Kami kosongnya ini nembe namposkeun kinten-kinten jurusan itu bagusnya dan bisa ditembus umur kali di universitas mana nih. Program anu terus diajarkan menjadikan menguatkan karakter. Masalahnya pamikan angkut kos berkembanglah penanganan kasus itu sebenarnya tidak terjadi ya, bergantung dengan adanya kasus mengenai seperti apa. Pas bimbingan karir, pas wakos di awal tahun biasanya kaitan sama pendidikan tentang gizi, tentang kegiatan belajar efektifnya itu seperti kumaha. Sehawaian biasa dibina dalam proses konseling untuk membantu murid dan membantu segala selain guru BK, gurunya mah biasa ke kelas gitu ya. Ya kan tahap-tahapannya itu saat ada ke BK biasanya si wali kelas ini oke ngagabungan keahlian mengenai penanganan kasus pemulaan kali. Dan biasanya kami tidak bisa ditangani itu wali kelas, BK atau guru BK. Tahapan akhirnya biasanya mereka sesuatu. Tapi guru BK menyajikan waktu khusus kalau ngobrol sareng aduhikeun meunang masalah pribadi murid. Pami aya dirasa, pami aya kumaha. Salah nama kaitan saya insya Allah guru BK mah 1 kali 2 keluarga ya. Jadi kan saya ngekadinkan Jumat dong di sekolah dia maparin pelayanan siswa-siswi di BK. Karena kami nama kan ayat pelayanan via WA ya. Insya Allah biasa. Di Bangka biasanya itu nanti konsultasi di murid di ruang khusus aja nanti di tempat Biasanya di ruang BK ya, di luar BK, di ruang BK mandi kan tadi kayak akunya harus terjaga kerahasiaannya gitu. Jadi mengupayakan tidak di umum dan tidak di tempat di umum karena tidak di tempat yang sejauh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi wawancara kali ini Ibu Konia Irsawardiani atau Paratos Rengse berpikir itu